Halo Ibu Octavia, pada video kali ini saya Wilmer Podivan dari kelas 12 IPA 1 akan melakukan praktikum hukum volta dengan tema pembuatan baterai dari lemon. Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa aja kandungan kimia yang ada pada lemon. Kenapa lemon yang awalnya kita kira hanya merupakan sebuah makanan, sebuah buah, ternyata bisa menghasilkan sumber listrik, bahkan bisa menyalakan lampu. Nah, bukankah ini merupakan hal yang menakjubkan? Nah, maka itu simak penjelasannya pada video berikut ini. Oh iya, sebelum itu saya ingin memperlihatkan sekilas konten yang akan dibahas dalam video ini, yang mana sudah tertera juga durasinya. Oke, sebelum bahas soal lemon, kita harus tahu dulu soal baterai. Nah, kenapa baterai ini bisa menghasilkan dan menyimpan listrik? Karena di dalam baterai ini ada kandungan kimia di mana sama seperti di sel volta, baterai ini dia memiliki katode dan juga anode. Nah, kalau di baterai yang muatan positif ini dia berperan sebagai katodenya dan yang negatif itu adalah anodenya. Nah, karena ada dua kutub yang berbeda inilah kandungan kimia yang ada di dalam baterai ini dapat bereaksi dan akhirnya dapat menghasilkan dan menyalurkan listriknya, dan pada akhirnya baterai ini dia bisa sebagai sumber penghasil listrik untuk menyalakan berbagai macam barang elektronik, mulai dari lampu dan remote, lalu masih banyak sekali barang-barang elektronik lainnya yang dapat menyala berkat baterai ini, yang prinsipnya itu sama seperti yang telah kita pelajari di sel volta. Oke, karena kita udah paham soal baterai, sekarang kita akan beralih ke lemon. Nah, jadi lemon ini prinsipnya sama. Di dalam lemon itu dia mengandung kandungan kimia juga yang dinamakan dengan asam nitrat. Nah, asam nitrat inilah yang memainkan peran yang cukup penting dalam lemon ini sehingga dia bisa berperan sebagai baterai. Nah, jadi lemon ini pada dasarnya dia itu seperti baterai, tapi dia belum memiliki yang namanya katoda dan anodanya. Lemon ini dia memiliki kandungan kimia asam nitrat, tapi belum ada sumbu positif dan negatifnya, sehingga kita memerlukan yang namanya koin dan paku, di mana keduanya itu nantinya akan berperan sebagai kutub positif dan kutub negatif pada si lemon ini. Nah, ketika sudah kita tancapkan dan kita rangkai dengan sempurna, maka asam nitrat yang ada di lemon ini bisa bereaksi dan menghasilkan muatan listrik, sehingga nantinya lemon ini dapat menghidupkan lampu dan juga banyak barang elektronik lainnya. Jadi pada prinsipnya ini juga mirip seperti baterai, di mana dia juga mengandung kandungan kimia dan memerlukan katode dan anode. Jika kita bandingkan antara lemon dan baterai, mereka ini memiliki semacam kemiripan. Baterai dan lemon ini ternyata mereka memiliki kemiripan yang identik. Nah, maka itulah terjawab pertanyaan kita, kenapa lemon bisa dijadikan baterai. Nah, karena kita udah tahu cara kerja baterai dan lemon itu gimana, sekarang berhubung di sini ada lemon, mari kita rakit baterai dari lemon. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu 4 buah lemon. Yang kedua, kita memerlukan 4 buah koin tembaga. Yang ketiga yaitu 4 buah paku seng. Keempat, 4 buah lampu LED. Kelima, 4 pasang kabel dengan penjepit. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu alat potong untuk memotong lemon.
Pertama-tama kita akan melubangi keempat lemon ini dengan menggunakan pisau, supaya nanti kita bisa menancapkan koin ke dalam lemon ini gitu. Oke. Jadi kita akan dengan alat bantu ini kita akan melubangi keempat buah lemon ini. Nah, selanjutnya setelah kita tancapkan koin ke keempat lemon ini, selanjutnya kita akan menancapkan paku. Jadi sama juga, kita di masing-masing lemon kita akan menancapkan masing-masing satu buah paku. Nah, dan dengan begitu keempat lemon kita ini sudah kita tancapkan katode dan anodenya. Langkah selanjutnya kita akan menyambungkan keempat lemon ini dengan kabel ya, yang sudah disediakan ini. Jadi langsung saja kita lakukan. Hubungkan kabel dengan cara bersilang, artinya dari koin ke tembaga, kemudian dari tembaga ke koin, dan lakukan hal yang sama pada setiap lemon. Hal ini dilakukan guna menghubungkan dua kutub yang berbeda, yaitu katoda dan anoda. Langkah keempat, hubungkan lampu LED pada rangkaian. Hubungkan kabel sesuai dengan positif dan negatif si lampu. Dan kita berhasil. Lampunya berhasil menyala dengan sangat terang. Seperti yang terlihat seperti di video. Rata rangkaian ini telah berhasil kita rangkai sedemikian rupa. Akhirnya dari 4 buah lemon kita dapat menghidupkan sebuah lampu. Wow. Kemudian sebagai tambahan aja, ini saya coba ukur voltase atau tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Saya coba bandingkan besar voltase sebelum dihubungkan dengan lampu dan saat dihubungkan dengan lampu. Bisa dilihat seperti di video, besar tegangan sebelum dihubungkan lampu sebesar 3 volt dan setelah dihubungkan lampu langsung turun menjadi 1,6 volt. Oke, berhubung eksperimen baterai dari lemon sudah berhasil, sekarang ayo kita lihat gambar rangkaian voltanya. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi, dari hasil pengamatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa lemon itu sebenarnya bukan sumber penghasil listriknya. Lemon itu dia tuh hanya berperan sebagai penyedia larutan elektrolit, yaitu pada asam nitratnya. Jadi, sumber listriknya itu ada pada elektrodanya, yaitu katoda dan anoda. Nah, mereka berdua inilah yang akan bereaksi dengan larutan elektrolit yang ada pada lemon. Kita ambil contoh pada seng. Seng ini kan dia berperan sebagai anodanya. Nah, ketika anodanya ini bereaksi, dia itu kan akan mengalami oksidasi. Karena ingat KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, jadi Zn ini dia akan mengalami oksidasi, yaitu dari Zn menjadi Zn2+ ditambah 2e. Nah, kan selama proses oksidasi ini kan dia menghasilkan elektron. Nah, elektron inilah yang nantinya akan mengalir menuju rangkaian dan kembali lagi ke katodanya gitu. Nah, jadinya proses tersebut kan menghasilkan yang namanya energi yang dihasilkan oleh elektronnya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya sumber listrik atau energi listrik yang berada pada rangkaian tersebut gitu. Jadinya energi ini disebabkan oleh elektrodanya, bukan disebabkan oleh lemonnya. Lemon ini dia hanya untuk menyediakan larutan elektrolit, yaitu asam nitrat gitu. Semua energi listrik ini berasal dan disebabkan oleh elektroda, yaitu pada katoda dan anoda, yang pada eksperimen ini merupakan seng dan tembaga. Baik, dan dengan begitu tibalah kita di penghujung video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis.